Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alisa dari Pokjar Kota Agung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan di modul 3 di mata kuliah pembelajaran terpadu di SD dengan judul Keterampilan Dasar Mengajar dalam Pembelajaran Terpadu. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pelajaran terpadu. Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Manfaatnya ya. Manfaatnya itu yang pertama, menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. Dan yang keempat itu menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajarinya. Komponen-komponen keterampilan membuka pelajaran. Untuk melaksanakan keterampilan membuka pelajaran dalam pembelajaran terpadu, guru perlu mempelajari dan menguasai beberapa komponen keterampilan membuka pelajaran. Dengan itu, guru melaksanakan kegiatan membuka pelajaran secara lebih optimal dan mampu mengarahkan siswa untuk mengikuti kegiatan inti pembelajaran terpadu dengan baik. Yang pertama itu menumbuhkan perhatian siswa. Yang kedua, membangkitkan motivasi siswa. Membangkitkan motivasi siswa ini bisa kita uraikan ya, beberapa cara yang dapat dilakukan guru untuk membangkitkan motivasi siswa. Itu yang pertama, memperlihatkan sikap hangat dan antusias. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang ketiga, mengemukakan ide yang bertentangan. Yang keempat, memperhatikan minat siswa. Kemudian memberi acuan. Pemberian acuan dalam kegiatan pembukaan pelajaran itu bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang suatu tema yang akan dipelajari siswa dalam pelajaran terpadu. Pemberian acuan ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara berikut. Yang pertama, mengemukakan tujuan dan batas tugas. Yang kedua, menjelaskan langkah pembelajaran. Yang ketiga, mengingatkan inti tema yang akan dipelajari. Yang keempat itu mengajukan pertanyaan. Kemudian poin yang membuat kaitan ya. Salah satu yang membuat pembelajaran terpadu menjadi lebih bermakna itu adalah jika kegiatan pembelajaran tersebut dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Poin selanjutnya, komponen-komponen keterampilan menutup pelajaran. Nah, tadi pembukaan, sekarang penutupan. Untuk melaksanakan keterampilan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu, guru perlu mempelajari dan menguasai beberapa komponen keterampilan penutup pelajaran. Dengan itu, guru dapat melaksanakan kegiatan penutup pelajaran secara lebih optimal dan mampu memantapkan pemahaman siswa terhadap proses dan hasil belajar yang telah dicapainya. Yang pertama itu dengan komponen-komponennya itu meninjau kembali atau mereview ya. Yang kedua itu melakukan penilaian. Penerapan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dan dalam pembelajaran terpadu harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu
agar proses dan hasilnya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Prinsip tersebut adalah prinsip kebermaknaan dan prinsip kesinambungan. Oke, keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Istilah menjelaskan atau to explain berbeda dengan istilah menceritakan. Kata menjelaskan mengandung makna membuat sesuatu menjadi jelas, sedangkan kata menceritakan hanya memberi informasi tentang sesuatu hal tanpa menjelaskannya. Manfaatnya, keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran terpadu itu dapat memberi manfaat. Yang pertama, membantu siswa memahami berbagai konsep dari tema yang sedang dipelajari. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang sistematis dan terintegrasi. Yang ketiga, memperkirakan tingkat pemahaman siswa terhadap penjelasan yang diberikan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas sehingga benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa. Yang kelima, membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber. Yang keenam, mengatasi kekurangan berbagai sumber belajar yang diperlukan. Yang ketujuh, menggunakan waktu secara lebih efektif dan efisien. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Poin selanjutnya yaitu komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Dalam merencanakan isi tema pembelajaran terpadu ini perlu diperhatikan 3 hal penting katanya. Yang pertama itu isi tema yang akan dijelaskan harus dianalisis secara keseluruhan, termasuk unsur-unsur yang terkait dalam isi tema tersebut. Yang kedua, isi tema mencerminkan inti atau esensi dari kompetensi dasar dan indikator-indikator pada masing-masing mata pelajaran. Yang ketiga, isi tema memiliki signifikansi atau memiliki tingkat keberartian yang tinggi bagi siswa. Yang keempat, isi tema mengandung nilai guna bagi kehidupan siswa atau menunjang kecakapan hidup atau life skill. Pertama itu ya komponennya ada kejelasan. Kejelasan ini biasanya menyangkut hal-hal berikut. Yang pertama itu kejelasan kelancaran dan kejelasan ucapan dalam berbicara, susunan kalimat yang digunakan, kemudian penggunaan istilah. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Yang ketiga, pemberian tekanan. Yang keempat, feedback atau umpan balik. Komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat, pemberian acuan, pemusatan, kemudian pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Yang keenam, pemberian tuntunan. Di kegiatan belajar 3 di modul ketiga itu membahas tentang keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. Penguatan atau reinforcement pada dasarnya merupakan suatu respon yang diberikan oleh guru terhadap perilaku atau perbuatan siswa yang dianggap positif dan menyebabkan kemungkinan berulangnya kembali atau meningkatnya perilaku tersebut. Manfaatnya ya, secara lebih spesifik, manfaat yang dapat diperoleh guru yang tentu saja akan berakibat kepada hasil belajar siswa dengan menguasai keterampilan memberi penguatan dan pembelajaran terpadu itu diantaranya untuk membangkitkan dan memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa terhadap tema-tema yang disajikan dalam pembelajaran,
Yang kedua, memberikan kemudahan kepada siswa untuk mempelajari isi tema yang dipelajari dan dianggap memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Yang ketiga, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya tingkah laku yang positif. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri siswa akan kemampuan yang dimilikinya dan keberanian mengungkapkan pendapatnya sendiri. Yang kelima, memelihara iklim kelas atau classroom climate. Komponen pada keterampilan memberi penguatan. Yang pertama, penguatan verbal. Yang kedua, penguatan nonverbal. Penguatan nonverbal itu penguatan dengan mimik dan gerakan badan, penguatan dengan gerak mendekati, kemudian penguatan dengan sentuhan, kemudian penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, kemudian penguatan dengan simbol dan benda. Agar penguatan yang diberikan guru dapat berfungsi secara efektif dan dapat memperlancar pencapaian kompetensi dasar oleh siswa, maka pelaksanaan pembelajaran terpadu guru hendaknya memperhatikan 6 prinsip berikut, katanya. Yang pertama itu, pemberian penguatan harus disertai sikap kehangatan dan keantusiasan dari guru yang dapat ditunjukkan dengan raut muka berseri, disertai senyuman, sikap riang, penuh perhatian, dan memberi kesan bahwa penguatan yang diberikan memang sungguh-sungguh. Hindari pemberian penguatan dengan sikap yang lesu, acuh tak acuh, wajah murung, dan kurang bersemangat. Kemudian yang kedua, penguatan yang diberikan harus bermakna bagi siswa sehingga siswa termotivasi untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Yang ketiga, penguatan yang diberikan harus menghindari segala jenis respon negatif seperti kata-kata kasar, cercaan, punishment, hinaan, ejekan, ya. Kemudian penguatan yang diberikan harus memiliki sasaran yang jelas. Yang kelima, penguatan harus diberikan dengan segera setelah siswa menunjukkan respon yang diharapkan, agar dampak positif yang diharapkan tidak menurun kualitasnya atau hilang sama sekali. Dan yang keenam, penguatan yang diberikan harus bervariasi, tidak sebaliknya monoton dan membosankan. Komponen-komponen keterampilan mengadakan variasi itu variasi dalam gaya mengajar. Secara garis besar, hal-hal yang berkaitan dengan gaya mengajar dapat divariasikan oleh seorang guru berkisar pada butir-butir berikut: penggunaan variasi suara, variasi dengan pemusatan perhatian, variasi dengan kesenyapan, variasi dengan kontak pandang, variasi dengan gerakan badan dan mimik, variasi dengan perubahan posisi guru. Yang kedua, variasi dalam pola interaksi pembelajaran. Secara garis besar, hal-hal yang berkaitan dengan 3 pola interaksi pembelajaran terpadu tersebut dijelaskan sebagai berikut: pola interaksi satu arah, kemudian pola interaksi 2 arah, dan pola interaksi banyak arah. Variasi dalam penggunaan media pembelajaran itu ada visual, audio, kemudian audio visual. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Tutor yang sudah membimbing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.